Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dari bengkel Tirek semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini bengkel Tirek atau saya sendiri akan mengganti oli mesin saya dengan oli diesel, oli Mesran B40. Lah kok oli diesel dipakai di sepeda motor? Tonton saja videonya ya teman-teman ya. Mohon jangan di skip-skip karena mungkin saja di setiap detik ada informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ceritanya seperti ini teman-teman. 2 bulan yang lalu tanpa sengaja saya menggunakan oli Mesran B40 yang notabene untuk diesel. Nah, sekarang saatnya penggantian oli. Saya tap dulu atau keluarkan dulu oli Mesran B40 setelah pemakaian kurang lebih 2 bulan. Jadi, sebelum saya membuat video ini, saya sebelumnya sudah menggunakan oli Mesran B40 dan sudah merasakan bagaimana impresinya. Tadinya saya menduga saya menggunakan oli Mesran B40 motor saya menjadi lemot, dikarenakan menurut saya oli Mesran B40 itu terlalu kental. Namun sebaliknya teman-teman, saya merasakan akselerasi motor saya kok sepertinya lebih cepat, lebih gesit, bisa dikatakan lebih galak. Nah, kalau teman-teman menonton video ini sampai tuntas, pasti akan tahu mengapa oli Mesran B40 dapat menyebabkan motor tua teman-teman menjadi galak. Oke teman-teman, sambil menunggu oli keluar semua, saya membersihkan part-part yang berkaitan saat kita mengetap oli, seperti tutup oli, saringan oli, pernya, dan jangan lupa teman-teman, dipsticknya juga saya ikut bersihkan. Teman-teman bisa membersihkannya menggunakan bensin, namun saya lebih suka membersihkannya menggunakan cairan pencuci piring. Mengapa seperti itu? Karena cairan pencuci piring bisa membersihkan lebih maksimal, lebih bersih, tanpa takut membuat part-part yang terbuat dari plastik itu melar atau rusak. Teman-teman bisa menggunakan kuas atau sikat gigi untuk membersihkannya karena bisa menjangkau celah-celah yang kecil. Kalau teman-teman menggantinya di bengkel biasa atau bengkel umum, tidak mungkin akan dilakukan hal seperti ini dikarenakan keterbatasan waktu daripada mekaniknya. Kalau mengganti oli sendiri kan bisa memberikan yang terbaik untuk motor teman-teman sendiri. Contohnya yaitu menjaga kebersihannya. Toh itu juga motor teman-teman sendiri, dipakai teman-teman untuk harian. Kalau bersih itu seperti ada rasa kepuasan. Saat proses pembersihan, saya melepas o-ring atau seal ring karet yang terdapat di tutup oli, dan seal o-ring karet tersebut juga terdapat di dipstick. Saya lepas dulu teman-teman supaya proses pembersihannya itu bisa lebih maksimal. Sekedar informasi teman-teman, apabila teman-teman membersihkannya menggunakan bensin, tolong jangan terlalu lama saat bensin tersebut mengenai o-ring, dikarenakan o-ring itu dapat melar atau dapat menjadi keras saat terkena bensin terlalu lama dan bisa berujung patah dan mengurangi kinerja daripada o-ring tersebut. Maka dari itu saya lebih suka membersihkannya menggunakan cairan pencuci piring yang sudah terkenal ampuh membersihkan noda, lebih aman dan lebih lembut di tangan. Agar tidak boros, saya memasukkan cairan pencuci piring di botol spray bekas pelembut pakaian saat disetrika. Ini lebih efektif daripada teman-teman langsung mencampurkan atau menuangkan cairan pencuci piring langsung ke dalam air. Ini bisa menjadi boros. Mengganti oli sendiri di rumah juga bisa digunakan sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang, terlebih saat ini di bulan puasa atau di bulan Ramadan.
Setelah dirasa cukup bersih, sebaiknya dibilas sampai maksimal menggunakan air bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa sabun yang tertinggal. Selanjutnya kita keringkan, bisa menggunakan kanibo atau lap yang bersih. Memang terkesan ribet ya teman-teman, tapi hal sepele seperti ini dapat membuat motor teman-teman awet dikarenakan dapat menghilangkan gram-gram atau serbuk-serbuk besi yang kemungkinan besar itu menempel. Selanjutnya pasang kembali o-ringnya seperti semula. Perhatikan posisi o-ringnya, jangan sampai kebalik. Biasanya bagian yang di atas itu lebih pipih, bagian yang di bawah itu cembung. Teman-teman bisa memperhatikannya saat teman-teman sebelum melepas, itu diperhatikan dulu. Karena saya belum punya kompresor, jadi saya tiup-tiup saja filter olinya. Filter oli juga bisa dijadikan indikator apakah motor teman-teman mesinnya itu di bagian dalam ada keausan atau tidak. Apabila ada keausan, biasanya banyak sekali terdapat gram-gram atau serpihan-serpihan besi yang menempel di filter oli tersebut. Bersihkan filter oli sampai benar-benar bersih agar di penggantian oli selanjutnya teman-teman lebih mudah untuk mengamatinya. Bersihkan juga pernya sambil diteliti apakah per tersebut terlalu lunak atau terlalu keras. Apabila terlalu lunak, teman-teman bisa mengakalinya dengan cara menariknya sedikit. Apabila pernya sudah terlalu lunak, dapat mengakibatkan filter oli itu tidak kencang atau goyang. Saat memasang, urutannya jangan sampai terbalik. Urutan yang benar dari dalam adalah filter oli, pegas atau per, dilanjutkan tutup oli. Ada sedikit tips untuk teman-teman semua, khususnya motor GL, CB series atau Tiger, agar supaya oli keluar semua. Caranya adalah motornya ditegakkan dulu, kemudian dimiringkan, ditegakkan lagi, dimiringkan, ditegakkan lagi, dimiringkan. Begitu seterusnya. Semakin berulang teman-teman melakukan hal tersebut, maka oli akan keluar semakin maksimal. Kalau teman-teman tidak keburu waktu, teman-teman bisa menunggu semalaman agar supaya oli benar-benar keluar semuanya. Inilah wujud oli mesran B40 setelah kurang lebih 2 bulan pemakaian. Dibilang terlalu kental, ternyata tidak juga sih. Sebelum memasang tutup oli, alangkah baiknya kita bersihkan dulu lubang pembuangan oli menggunakan kain lap yang bersih. Bersihkan semaksimal mungkin sampai ke celah-celah, terutama di daerah dratnya itu ya teman-teman, biasanya terdapat banyak gram. Saatnya memasukkan oli mesran B40. Oh ya teman-teman, di awal-awal video tadi saya bilang saya menggunakan oli mesran B40 secara tidak sengaja. Maksudnya tidak sengaja yaitu biasanya saya menggunakan oli Shell Helix HX3 2050. Namun di saat saya mau membelinya di toko langganan saya, ternyata stok oli Shell Helix HX3 2050 sedang kosong.
Akhirnya saya tidak jadi beli, dan di rumah ternyata ada stok oli mesran BSI 40 yang biasa digunakan oleh bapak saya untuk mengganti oli mesin diesel atau oli mesin-mesin penggerak. Dan ternyata efeknya sungguh memuaskan ya teman-teman, dimana efeknya dapat membuat performa mesin-mesin tua atau mesin-mesin yang sudah ngobos itu menjadi kembali prima. Hal ini dikarenakan karena dengan kekentalan yang lumayan cukup tinggi, oli mesran B40 dapat menutup gap atau kerenggangan yang sudah terlalu renggang, terutama antara ring seher atau ring piston, dan juga dapat menutup kerenggangan antara piston dan dinding piston, sehingga tingkat kompresi tetap terjaga, atau bisa dikatakan kompresinya itu menjadi naik lagi, hampir mendekati seperti motor baru atau hampir mendekati seperti semula. Teman-teman semua, saya tidak menyarankan penggunaan oli diesel mesran B40 di motor-motor yang masih baru, dikarenakan motor-motor yang masih baru tingkat clearance atau kerenggangannya itu sangat kecil sekali, sehingga kalau memakai oli ini maka motor barunya teman-teman itu akan terasa berat tarikannya. Saya menggunakan oli mesran B40 hanya sebagai, bisa dikatakan sebagai penyambung usia ya teman-teman. Ke depan setelah saya ada rezeki dan saya berencana untuk mengganti piston kitnya dengan yang baru, saya akan menggunakan oli Shell Helix HX3 2050 lagi. Salah satu keutamaan teman-teman mengganti oli sendiri di rumah adalah teman-teman dapat menuangkan olinya sampai tetes terakhir, di mana hal ini tidak dapat teman-teman dapatkan saat mengganti di bengkel umum, di mana menggantinya itu terkesan cepetan ya. Jadi olinya tidak tertuang semuanya. Selain itu, kalau selama 1 atau 2 tahun teman-teman selalu mengganti oli sendiri di rumah, teman-teman akan mendapatkan bonus, yaitu botol-botol bekas oli. Kalau dikumpulkan itu lumayan ya teman-teman, bisa dijual di rongsok, bisa buat beli rokok ya. Atau ada yang lebih bermanfaat, yaitu untuk membeli beras. Jangan lupa dipsticknya juga dibersihkan sebelum dipasang. Ini juga poin penting teman-teman. Setelah teman-teman mengganti oli dengan oli yang baru, ini bisa dijadikan acuan daripada dipstick untuk mengetes atau mengetahui volume oli dalam ruang mesin. Jadi saat teman-teman suatu saat ingin menambah atau mengejok dengan oli lagi, teman-teman itu bisa memperkirakan di mana garis oli dipsticknya yang basah itu sampai mana. Tinggal kencangkan tutup dipsticknya seperlunya saja ya teman-teman, jangan terlalu keras. Setelah oli baru dimasukkan, teman-teman alangkah baiknya menggenjot dulu dengan kickstarter kurang lebih 10 kalian supaya oli naik sampai ke noken as atau naik di bagian mesin yang paling atas. Setelah itu baru dinyalakan seperti biasa. Biarkan mesin nyala sejenak, jangan langsung digeber-geber, tujuannya supaya oli menyebar sempurna. Ada yang mengatakan bahwa oli mesran B40 itu terlalu kental, jadi pompa oli tidak kuat memompanya sampai ke atas. Nah, sekarang kita buktikan ya teman-teman. Saya membuka tutup klep yang X untuk melihat apakah olinya muncrat keluar. Wah, ternyata muncrat ya teman-teman ya. Ini sampai keluar nih di tangan saya, kelihatan nggak teman-teman ya. Jadi ada yang mengatakan
pompa olinya tidak kuat memompa oli mesin B40 itu salah ya. Ini buktinya sudah kelihatan bahwa olinya itu dengan mudahnya muncrat keluar. Selesailah penggantian oli menggunakan mesran B40. Semoga video ini bermanfaat atau setidaknya bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.